Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Saputra dengan NIM 2023-04004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek UAS saya, yaitu perbandingan pengguna web server manual dan apa-nya di Ubuntu Server 2004 LTS dengan studi kasus sistem informasi penyaluran kontrakan berbasis cloud computing dengan mata kuliah workshop cloud computing dengan dosen pengampunya Pak Melpati Eskom Mkom. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Di sini ada daftar isi. Yang pertama ada latar belakang, tujuan dan manfaat proyek. Yang ketiga komponen dan perangkat. Keempat arsitektur cloud computing. Kelima konfigurasi IP dan jaringan. Keenam implementasi. Ketujuh kesimpulan. Baik, slide selanjutnya. Di sini ada latar belakang. Di era digital saat ini, kebutuhan akan sistem informasi yang terintegritas dan dapat diakses secara fleksibel semakin penting, khususnya dalam pengolahan data penyaluran kontrakan yang masih dilakukan secara manual dan rawan kesalahan. Cloud computing hadir sebagai solusi modern yang memungkinkan penyimpanan akses dan pengolahan data melalui internet tanpa bergantungan pada perangkat fisik lokal. Dengan manfaat Ubuntu Server 2004 LTS dan pendekatan virtualisasi, pengguna VMware sistem informasi penyaluran kontrakan dapat dibangun dengan metode implementasi web server, yaitu LNP manual untuk kontrakan penuh melalui command line dan APANEL untuk kemudahan pengolahan melalui antarmuka grafis. Penerapan teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi keamanan data serta mempercepat layanan terhadap pengguna. Langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu ada tujuan dan manfaat proyek. Tujuan yaitu dari proyek akhir ini adalah untuk membangun sistem informasi penyewaan kontrakan berbasis web dengan penerapan teknologi cloud computing menggunakan Ubuntu Server 22.04 LTS dalam lingkungan virtual VMware. Sistem ini dikembangkan untuk mempermudah pengolahan data penyewaan melalui dua pendekatan konfigurasi web server, yaitu metode manual menggunakan LNP, yaitu Linux, NIC, MySQL, PHP, dan metode berbasis antarmuka grafis menggunakan APANEL. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis penulisan dalam melakukan instalasi, konfigurasi, dan evaluasi performa server secara praktis dan efisien. Oke, selanjutnya ada manfaat. Yang pertama ada melatih keterampilan instalasi dan konfigurasi web server. Yang kedua ada menambah pemahaman arsitektur cloud dan virtualisasi. Yang ketiga memberikan pengalaman nyata dalam deployment sistem cloud. Selanjutnya ada komponen dan perangkat, yaitu komponen dan perangkat yang digunakan dalam proyek ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, mendukung yang menunjang proses instalasi dan konfigurasi sistem cloud. Berikut rinciannya. Di sini ada hardware, yang pada ada laptop Intel UHD, yang kedua ada RAM 4 GB, yang ketiganya ada storage 40 GB. Selanjutnya ada software di sini, yaitu yang pertama ada Ubuntu Server 22.04, yang kedua ada VMware Workstation 17, yang ketiga ada PHP 8.1, MySQL, NIC. Dan yang terakhir ada APANEL, WNSCP, dan Flagella. Selanjutnya ada Arsitektur Cloud Computing. Sistem ini dirancang dengan model infrastruktur as a service, yaitu IaaS, menggunakan VMware untuk menjalankan Ubuntu Server 22.04 LTS di atas host Windows 11. Dua metode web server diterapkan, yaitu LNP manual untuk terpenuh melalui terminal dan APANEL untuk kemudahan manajemen melalui antarmuka grafis. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas, efisiensi, serta kemudahan dalam pengolahan sistem berbasis cloud secara integritas. Oke, di sini ada contoh arsitektur jaringan web server dan arsitektur jaringan web server APANEL. Selanjutnya ada konfigurasi dan jaringan. Dalam penerapan sistem cloud ini, konfigurasi IP statis digunakan untuk memastikan koneksi jaringan yang stabil antara server virtual dan host. Kedua metode web server, baik LNP maupun APANEL, menggunakan alamat
IP yang sama yaitu 192.168.26.6 dengan subnet 255.255.255.0 CDR/24. Gateway 192.168.26.1 dan DNS 8.8.8.8. Perhitungan subnet dilakukan untuk memastikan IP berada dalam rentang yang valid dan tidak mengalami konflik. Konfigurasi ini memungkinkan layanan server seperti SSH, HTTP, dan FTP dapat diakses secara langsung melalui jaringan lokal. Baik, di sini ada gambar kelas-kelas dari IP tersebut. Selanjutnya ada perhitungan IP dilakukan untuk memastikan bahwa alamat IP 192.168.26.6 yang digunakan oleh kedua metode baik konfigurasi LNP manual maupun melalui alamatnya berada dalam rentan host yang valid pada subnet dengan CDR/24. Meskipun penggunaan alamat IP yang sama, konfigurasi dilakukan pada mesin virtual yang berbeda namun tetap berada dalam jaringan yang sama, yaitu 192.168.26.0/24, sehingga tidak menimbulkan konflik dalam tetap sesuai dengan standar pengalaman jaringan lokal. Baik, di sini saya sudah menghitung CDR dan gambar sebagai contoh tersebut. Selanjutnya ada implementasi. Proses implementasi dilakukan langsung pada masing-masing komputer server untuk menguji kinerja sistem menggunakan dua metode konfigurasi web server, yakni secara manual dengan LNP dan melalui antarmuka grafis menggunakan APANET. Kesimpulannya yaitu sistem informasi penyewaan kontrakan berbasis cloud berhasil dibangun dan diuji menggunakan dua metode konfigurasi web server yaitu LNP manual dan APANET. LNP cocok untuk belajar teknis yang mendalam, sementara APANET lebih praktis untuk manajemen server. Keduanya berjalan stabil dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna. Teknologi cloud computing terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam pengolahan data penyewaan. Baik, terima kasih atas presentasi saya. Langsung saja kita mengkonfigurasi kepada yang pertama yaitu LNP. Baik, kita sudah masuk ke dalam web server dari LNP. Langsung saja kita akan meremotnya agar lebih mempermudah. Buka command line, masukkan Oke, kita sudah berhasil ya meremot si server LNP tersebut. Langsung saja kita akan mengkonfigurasi dari si LNP-nya. Kita akan mengetikkan masuk ke direktori cd etc ini cites Oke, sekarang kita akan mengetikkan nano kontrakan Oke, kita akan mengeditnya di dalam folder si etc ning cites available. Sini kita akan langsung saja mengkonfigurasi. Oke. Setelah sudah mengkonfigurasi dari si yang kita tambahkan, langsung saja kita akan masuk ke dalam direktori sudo ln ls
ATC in situs available plus kontrakan spasi ATC in situs yang dimana ini kita sudah mengkonfigurasi sebelumnya di dalam direktori etc nging situs available. Oke, langsung saja kita coba ini. Oke, kita sudah berhasil ya mengkonfigurasi dari AMP tersebut. Langsung saja kita akan mengalowkan gitu kan dari si port yang kita sudah konfigurasi sebelumnya. Allow 83. Oke, sudah berhasil ya. Langsung saja kita akan mencobanya di si browser. Oke, kita ketikkan IP yang kita sudah konfigurasi sebelumnya. 92 98 port 83. Oke, sini kita sudah berhasil ya masuk ke dalam konfigurasi yang tadi kita sudah jalankan. Kita coba login terlebih dahulu. Gmail.com. Sorry. Oke, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk menjalankan si project kita. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi dari si AA panel. Oke, di sini kita sudah membuka dari server AA panel ya. Langsung saja kita akan meremote-nya terlebih dahulu agar kayak tadi ya biar lebih dipermudah gitu. Lalu masukkan IP yang kita sudah konfigurasi sebelumnya. Oke, di sini kita sudah masuk ya ke dalam si panelnya. Oke, langsung saja klikkan BT untuk kita melihatkan daftar-daftar menu dari si panel. Oke, dikarenakan kita sudah mengkonfigurasi sebelumnya panel ya, langsung saja kita pilih view panel default info untuk kita login kepada si panel tersebut. Oke, sekarang sini kita sudah diberikan akses ya teman-teman info dari si panelnya. Dikarenakan kita sudah mengkonfigurasi dari si IP panel tersebut, kita akan memilih yang ini teman-teman. Kontrol chat. Oke, kita sudah masuk ke dalam si dashboard si panel. Langsung saja kita akan mengupload dari project yang kita sebelumnya di AMP kita sudah simulasikan. Kita akan mensimulasikan kepada si panel tersebut. Oke, di sini kita akan membuat domain name-nya dulu. Kita akan membuat dari domainnya kontrakan
UAS. Nah, titik 2 itu yaitu port yang kita akan isikan ya teman-teman. Di portnya kita isikan 90 saja. Oke, sudah bisa. Langsung kita sudah mau-add site yang dari website tersebut. Kita langsung aja ke file dulu. Oke. Nah, di sini ada folder ya kontrakan UAS yang sebelumnya kita sudah bikin saja. Nah, di sini folder-folder yang kita tidak diperlukan bisa kita delete saja. Oke. Nah, dikarenakan kita sudah mengupload ya, mengunzip dari si folder yang tadi. Oke, kita langsung upload file aja. Pilih file. Oke, nah yang ini ya teman-teman. Karena kan kita uh, mau mengupload ya, langsung saja kita open, tunggu, oke, upload. Nah, oke, sudah berhasil, langsung saja close. Sini kita unzip dulu ya teman-teman. Unzip. Confirm. Oke, tunggu sebentar. Oke. Sudah. Nah, langsung saja kita buka dari si foldernya. Kita akan memberikan hak akses ya teman-teman agar bisa nanti dari kita bisa dibuka. Oke. Grupnya kita checklist sama publiknya checklist juga. Oke. Langsung ke public. Sama ya teman-teman. Permissionnya kasih grupnya right, publiknya juga sama. Oke, sudah. Nah, langsung saja kita ke .env. Nah, kenapa kita masuk ke dalam .env? Karena kita akan menyeting teman-teman dari si database nanti. Database yang kita butuhkan yaitu misalkan DB kontrakan yang sudah benar yang kita akan digunakan. Nah, si DB username-nya itu nanti kita kan akan masuk ke dalam si database ya dari PHP di tools PHP My Admin. Kita username-nya sudah dibikin root. Nah, passwordnya itu kita sudah bikin juga yaitu Saputra 11 underscore. Di sini save saja. Oke. Langkah selanjutnya kembali lagi ke website. Nah, kita akan konfigurasi lagi nih teman-teman dari si yang kita akan buat yaitu kontrakan UAS ya. Nah, domainnya di sini kita disuruh bukan disuruh melihatkan ya yang kita buat tadi kontrakan.uas portnya 90 udah benar. Oke. Oke, biarkan saja. Nah, di sini teman-teman kita akan memilih set directory-nya yang kita tadi buat ya, yang file yang tadi kita konfigurasi, konfirmasi, save. Oke, sudah. Di sini kita pilih public dikarenakan kita akan mengujinya nanti. Oke, save. Nah, sudah di save. Nah, ini akan otomatis ya teman-teman, otomatis ter off kan. Oke, langsung. Oke, default saja biarkan. Nah, dari arrow right-nya kita pilih Rafael 5. Nah, save saja. Oke, sudah. Ini default. Oke, default saja. Nah, kita bisa melihat ya versi yang kita pakai yaitu PHP versi 8.3. Nah, di sini kita komposernya execute saja. Confirm. Nah, nggak apa-apa ya teman-teman, ini abaikan saja. Sudah bisa. Oke. Yang sebagainya biarkan saja default.
Langsung saja, nah kita ke database ya teman-teman. Dikarenakan kita sudah menyetingin dari .env yang tadi, kita masuk saja ke PHP admin, pilih public access, kita tunggu. Nah, ini kan nanti yang kita sudah bahas tadi ya teman-teman, dari username situs PHP adminnya kan root. Nah, kita masukkan password yang kita sudah buat. Nah, oke, dikarenakan saya sudah membuat gitu kan dari si database-nya DB kontrakan. Oke, kita lihat apakah sudah diimport. Nah, sudah juga ya teman-teman, sudah diimport juga. Oke, sudah berhasil. Nah, balik lagi ke terus panel, ini close saja. Nah, setelah ini teman-teman, kita akan masuk ke folder dari si file kita, folder, masuk ke dalam Windows, cari sistem 32, terus cari drivers ya. Sini karena kita akan menyeting untuk agar hak akses dari si port 90 tadi kita bisa dibuka, cari etc, cari host, klik kanan, oke, open mulai. Cari, dikarenakan saya sukanya memakai Visual Studio Code, jadi kita pakai saja kayak JSON. Nah, oke, open. Nah, oke. Di sini kita akan masuk ya teman-teman. Kita kasih IP yang kita sudah buat 92.168.26.6. Oke, tab. Oke. Kita tulis lagi kontrakan dot was. Oke, override, save, open as admin. Di Windows Browser, oke, yes. Nah, sudah tersedia teman-teman, kita akan mencobanya. Langsung saja masuk, cobain. Kita tuliskan IP yang kita sudah cantumkan ya, tadi sudah didaftarkan 192. Oke. Nah, portnya kita masukin, tadi yang kita buat tuh port 90. Kita coba. Nah, oke teman-teman, sudah berhasil. Oke, kita uji coba ya. Kita coba yang Saputra. Semoga masuk ke. Nah, oke teman-teman, sudah bisa login pada user Saputra yang tadi kita buat. Oke, sudah berhasil. Saya sudah mengejarkan tadi gimana caranya mengkonfigurasi dari ANP dan gimana caranya mengkonfigurasi dari panel. Oke, mungkin sekian dari presentasi atau tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.